Halo Sobat Nime, ini lanjutan video 11 menit yang Bang Jack upload tengah malam kemarin. Waduh, nah yuk langsung aja kita gaskeun. Saat ini Yangkai sudah berhasil menembus ranah Nation Show dengan penuh perjuangan, dengan penuh drama di saat-saat ia kritis transformasi. Tapi beruntung Yangkai pun dapat melakukannya dengan damai setelah ia mendapatkan suatu dukungan yang sangat kuat dari para pendukungnya dan juga aliansinya. Dan terutama dukungan dari manusia terkuat yaitu Bendahara Meng dan juga Master Sekte dari Sky Heaven. Berhasilnya transformasi Yangkai dan juga hal itu dapat membuat para tetua menjadi kircep, membuat Yangkai pun di atas angin dalam perebutan perang warisan. Di sana juga berita kegilaan Yangkai pun di kota perang telah sampai ke ibu kota. Hingga Yangkai sendiri pun mendapatkan 2 orang pelayan cantik yang siap untuk melayani Yangkai. Hingga dengkul Yangkai menjadi kopong. Waduh, ini Ren sama Rem salah server. Waduh, oke lanjut. Setelah mendapatkan para wanita-wanita penghibur, Yangkai pun menemui gadis blonde. Di sana, gadis blonde pun sedikit protes dengan sikap Yangkai, karena sikap Yangkai ini terlalu terburu-buru mengeksekusi si kampret Nan dan juga si kampret Cheng. Hal itu akan menimbulkan suatu masalah besar, karena memang para kampret itu merupakan calon patriark dari masing-masing keluarga bangsawan kelas 1. Dan di sini gadis blonde pun yakin tak butuh waktu lama pasti perwakilan dari keluarga bangsawan itu akan segera datang menuntut balas. Tapi di sini Yangkai pun santuy-santuy saja. Gue MC-nya gitu kan pikir Yangkai kan. Sini gelut. Waduh. Keesokan harinya di kediaman Yangkai penuh sesak dengan para manusia-manusia yang tidak berguna. Mereka datang ke rumah Yangkai setelah mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Yangkai itu dapat menggila. Dan di sini mereka pendatang dengan tujuan ingin menjadi aliansi Yangkai dalam perang warisan. Karena memang jika Yangkai memenangkan perang warisan maka keluarga pendukung Yangkai pun akan mendapatkan suatu promosi dan juga kebanggaan yang sangat luar biasa. Karena dapat menjadi suksesor patriark keluarga Yangmu, keluarga bangsawan nomor 1. Di tengah-tengah kerumunan itu tiba-tiba langit pun langsung menjadi sedingin es. Dan hal itu ternyata akibat ulah Suyan yang sedang melakukan transformasi ke ranah Nation Shock. Dan hal itu terjadi dengan sangat cepat, tidak seperti Yangkai yang membutuhkan waktu lama dan juga penuh dengan drama. Setelah kejadian itu, adik si kampret Chen pun datang menemui Yangkai. Selama ini, Xiang Chen yang menjadi sekutu Yangkai dalam perang warisan, dirinya pun harus kembali pulang ke keluarga besarnya setelah Yangkai mengeksekusi kakaknya. Di sana ia pun juga tidak dendam dan marah dengan Yangkai. Justru hal itu pun dapat menguntungkan dirinya. Karena dengan tewasnya kakaknya dalam perang warisan membuat dirinya lah yang akan menjadi patriark keluarga Cheng di masa depan. Tapi di sini ia pun harus pamit dan keluar dari aliansi ini karena keluarga besarnya pun memanggilnya kembali. Selain berterima kasih, ia juga meminta maaf kepada Yangkai karena setelah ia keluar dari kediaman ini maka dirinya mau tidak mau harus menjadi musuh Yangkai di masa depan mengikuti kemauan keluarganya. Tapi ia berjanji di masa depan ketika ia sudah menjadi patriark keluarga Cheng, ia akan kembali menjalin suatu hubungan baik dengan Yangkai. Setelah itu tiba-tiba Yangkai pun merasakan ada seseorang yang sedang intip-intip dan itu bukan berasal dari aliansinya dan Yangkai pun langsung menyerangnya. Dan ternyata yang intip-intip itu dilakukan oleh seorang lomtai ini. Di sini gadis blonde yang tahu kalau ini cukup berbahaya karena ada seorang lomtai yang ingin merebut Yangkai. Dirinya pun langsung pasang badan. Ia tidak ingin ia kalah dalam duel cinta-cintaan. Waduh. Di sini Yangkai pun bertanya tentang apa tujuan lontai ini datang ke rumahnya. Tapi si lontai ini mengatakan kalau dirinya tidak dapat mengatakan hal itu di depan si gadis blonde karena ini sangat-sangat sensitif. Dan kini di dalam suatu ruangan Yangkai hanya berdua dengan si lontai ini. Di sini lontai ini mengatakan kalau dirinya masih sekutu dari tuan muda kedua dan tidak mungkin mengkhianatinya. Tapi di sini ia juga mengatakan kalau dirinya juga tahu kalau kemenangan perang warisan ini sudah tinggal menunggu waktu saja hingga Yangkai dapat memenangkannya. Jadi di sini si lomtai ini pun yang bertele-tele ia mengatakan kalau dirinya meminta suatu bantuan kepada Yangkai untuk melindungi keluarga Yi setelah Yangkai memenangkan perang warisan. Mendengarkan itu Yangkai pun bertanya lantas apa untung dirinya untuk menjaga keluarga Yi. Dengan pose menggodanya, si lontai ini pun menawarkan apapun yang diinginkan oleh Yangkai.
Di sini Yang Kai yang sedikit ngaceng, tanpa basa-basi ia langsung ingin mencomat bukit boba milik si Lom Tai ini. Dan si Lom Tai ini pun langsung kena mental. Ia tidak menduga kalau Yang Kai langsung satset cerot. Waduh. Ditambah Yang Kai pun juga langsung mengoyak-ngoyak pakaiannya. Di sini Yang Kai pun mendekati si Lom Tai ini seolah-olah ia bakal diewew. Tapi taunya Yang Kai pun langsung berbisik-bisik. Ia mengatakan kalau dirinya tidak tertarik dengan lubang yang sudah ditembus. Waduh. Dan ia langsung pergi meninggalkan si Lom Tai ini. 2 hari kemudian di kediaman Yang Kai didatangi oleh para tetua keluarga Yang Mu dan juga beberapa orang tetua dari keluarga bangsawan. Mereka datang ke tempat ini sesuai dengan tebakan si gadis blond. Kalau para bangsawan mulai bergerak, mereka protes tentang apa yang dilakukan oleh Yang Kai dengan cara mengeksekusi 2 orang kampret yang merupakan tuan muda. Tapi di sini Yang Kai pun tidak peduli karena bagi Yang Kai mereka berdua hanyalah seekor kucing dan juga anjing. Dan tentu saja jawaban Yang Kai pun tidak dapat diterima oleh para tetua. Di sini Yang Kai pun dituntut untuk meminta maaf dan tentu saja Yang Kai pun menolak itu semua. Seorang tetua keluarga yang tidak memiliki darah Yang Mu, di sini ia pun berbicara. Ia berbicara dan juga mengeluarkan auranya untuk memaksa Yang Kai untuk menarik kata-katanya dan berlutut serta meminta maaf. Tapi di sini Yang Kai pun tidak terima seseorang yang tidak memiliki darah keluarga Yang Mu memaksa dirinya melakukan sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Dan tak hanya menolak, di sini Yang Kai pun juga melepaskan suatu serangan tak kasat mata yang membuat tetua itu pun langsung muntah darah. Sini Yang Kai pun langsung memperingati si kampret itu kalau kau tidak memiliki darah Yang Mu dan kau tidak memiliki hak untuk berbicara apalagi memerintahku. Di sini Yang Kai pun juga mengatakan kalau ini adalah rumahnya dan di sini banyak sekali para master yang dapat membunuh mereka. Di sini Yang Kai pun juga sangat kesal dengan pihak keluarga Yang Mu. Bukannya melindungi tuan muda mereka, tapi kenapa keluarga Yang Mu malah ingin mengendalikan dirinya serta meminta permintaan yang aneh-aneh yang tidak masuk akal. Bahkan Yang Kai pun di sini juga mengungkit ketika dirinya mencoba menembus ranah Nation Shoal dan kenapa pihak keluarga mencoba mengganggu proses transformasi dirinya. Jika tidak memiliki suatu dukungan yang sangat kuat dari aliansinya, mungkin saja Yang Kai saat ini sudah cacat dalam kultivasi. Di sini Yang Kai pun juga sangat murka dengan keluarga Yang Mu, apalagi ketika ia mengingat ayahnya yang selalu memohon kepada para tetua untuk mengizinkan dirinya yang terlahir cacat untuk berendam di kolam perubahan naga, tapi tidak pernah mendapatkan izin hingga perang warisan ini dimulai. Yang Kai pun menambahkan jika kondisinya seperti ini terus dan pihak keluarga terus-terusan menekan dirinya dan juga memaksa dirinya untuk melakukan hal yang tidak ingin ia lakukan, maka Yang Kai pun akan membunuh 5 orang tetua keluarga Yang Mu. Dan ancaman di sini Yang Kai pun tidak main-main karena memang saat ini Yang Kai pun langsung mengeluarkan aura membunuhnya. Tapi Yang Kai pun tahu kalau dirinya tidak ingin bertarung mati-matian hanya dengan keluarganya sendiri. Jadi saat ini Yang Kai pun langsung menurunkan tensinya kembali. Melihat Yang Kai yang keras kepala di sini membuat pihak keluarga pun tahu kalau mereka tidak dapat menekan Yang Kai dengan kata-kata. Dan hal itu pun memaksa mereka kini mulai melunak. Mereka pun meminta Yang Kai untuk ikut bersama mereka ke ibu kota. Di sana Yang Kai pun berserta seluruh aliansinya akan membantu pihak ibu kota berperang melawan para iblis. Dengan begitu, pihak keluarga dapat melindungi Yang Kai dan pihak ibu kota juga tidak memiliki suatu alasan lagi untuk menghukum Yang Kai. Tapi posisi patriark tidak akan diberikan kepada Yang Kai. Dan sebagai kompensasinya, maka nama sekte Skyvan dan juga Master Sekte akan dihapuskan dari daftar hitam keluarga bangsawan ibu kota. Tapi di sini Yang Kai pun curiga apa mungkin hanya karena dirinya ikut serta dalam perang maka masalah ini akan selesai? Tidak mungkin. Yang Kai pun curiga apakah tujuan keluarga ingin membawa dirinya ke ibu kota ada hubungannya dengan kultivasi aliansi yang ia miliki? Dan hal itu pun dibenarkan oleh para tetua. Mereka sangat curiga dan sangat tidak masuk akal ketika para tetua dan juga contoh nyatanya adalah bapaknya Yang Kai yang telah cacat di kultivasinya selama beberapa tahun dan tiba-tiba saja kultivasinya pun dapat naik dengan sangat signifikan. Hal itu pun sungguh sangat mencurigakan dan juga mengkhawatirkan. Mereka pun takut kalau rahasia itu akan bocor dan jatuh kepada keluarga bangsawan lainnya. Jadi di sini tetua pun akan melindungi Yang Kai dan sebagai timbal baliknya Yang Kai pun harus memberitahu di balik rahasia kultivasi bapaknya itu yang dapat melompat seperti ini.
Dan hal itu pun membuat Yang Kai semakin yakin kalau dirinya tidak akan pernah mau kembali ke ibu kota. Setelah pertemuan dengan para tetua keluarga Yang Mu, gadis blond ini pun datang menghampiri Yang Kai. Di sini ia menyampaikan suatu berita buruk. Ia mengatakan kalau dirinya ini dipaksa oleh keluarga besarnya yang ada di ibu kota untuk segera pulang. Bukan cuma gadis blond saja, kini si kampret kuning ini juga dibawa paksa oleh keluarga mereka untuk meninggalkan aliansi dengan Yang Kai. Setelah itu, Yang Kai pun langsung mengumpulkan seluruh aliansinya. Ia menyampaikan kalau kini perang warisan telah berakhir. Karena saat ini kondisi akan menjadi semakin lebih buruk lagi. Hal itu dapat terjadi karena saat ini tersebar kabar atau gosip kalau Yang Kai telah menjadi seorang patriksi iblis yang telah mengeksekusi kampret Nan dan juga si kampret Chen. Dan hal itu pun memaksa 7 bangsawan ibu kota akan memusuhi Yang Kai. Dengan kata lain, Yang Kai pun mungkin saja akan terlibat suatu perang besar dengan 7 bangsawan ibu kota. Dan inti pembicaraan ini, Yang Kai pun meminta mereka untuk tidak perlu lagi mengorbankan diri mereka untuk membantu dirinya dalam pertempuran ini, karena ini sudah tidak masuk ke dalam perang warisan. Sedangkan di tempat lain, di kediaman Tuan Muda kedua, ternyata saat ini ramai sekali para kultivator. Di sana juga muncul 7 bangsawan ibu kota, lebih tepatnya para Tuan Muda dan juga Nona mudanya. Di sana mereka pun semua diutus oleh pihak keluarga besar mereka masing-masing untuk datang ke pertemuan ini. Di sana gadis blond ini berserta Tuan Muda Gao dan juga Tuan Muda Kang. Mereka pun berdiskusi. Mereka pun bertanya tentang apa yang terjadi ini kepada gadis blond ini. Kenapa saat ini 7 bangsawan lainnya mencoba menargetkan Yang Kai? Gadis blond ini pun tidak tahu pasti tentang alasannya. Ia menebak sepertinya Yang Kai ini telah melewati batas dasar dari 8 keluarga bangsawan. Seperti mempelajari teknik iblis, menyediakan tempat untuk para kultivator iblis, dan yang lain-lain yang intinya mengandung iblis lah pokoknya. Tapi jika bukan karena hal itu, pasti ada suatu hal yang diincar oleh 8 bangsawan lainnya yang dimiliki oleh Yang Kai, ujar gadis blond ini. Sedangkan di tempat yang sama, di ruangan yang berbeda, saat ini Tuan Muda kedua pun terlihat dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Walaupun ia mendapatkan banyak sekali dukungan dari para bangsawan ibu kota, tapi sayangnya mentalnya sudah hancur. Ia tidak memiliki suatu harapan lagi, karena di dalam hatinya ia sudah tahu kalau dirinya sudah kalah dalam perang warisan. Tapi di sini si Lom Tai ini pun mencoba untuk membujuk Tuan Muda kedua untuk tidak bersikap seperti ini. Tapi Tuan Muda kedua yang sudah mentalnya hancur lebur, ia tidak peduli lagi dengan perang warisan karena baginya ini semua telah berakhir. Karena si Lom Tai ini terus-terusan menghasut dirinya, membuat Tuan Muda kedua ini pun menyerahkan segala urusan di tempat ini kepada si Lom Tai itu. Biar si Lom Tai ini yang mengatur segala apa yang mau ia lakukan, karena dirinya sudah bodoh amat. Kini pertemuan para calon-calon patriark bangsawan muda ini pun dipimpin oleh si Lom Tai ini yang mewakili Tuan Muda kedua. Dan inti dari rapat para calon-calon patriark ini, mereka pun mengatur suatu rencana besar untuk menyerang Yang Kai secara besar-besaran, melibatkan seluruh dukungan pasukan yang dimiliki oleh para bangsawan besar ini. Dan untuk penyerangan pertama, si Lom Tai ini pun menunjuk gadis blond untuk melakukan penyerangan pembuka. Dan pada malam harinya, di kediaman Yang Kai saat ini dalam kondisi yang sunyi senyap. Tapi di sini Yang Kai pun tidak sedang beristirahat ataupun kultivasi, tapi ia sedang santuy-santuy nongki-nongki dengan prajurit darah dan juga iblis tua. Tapi prajurit darah milik Yang Kai pun langsung menyadari kalau datang sekelompok para tetua yang mencoba menyerang Yang Kai. Dan kali ini penyerangan tidak lagi main-main, karena yang dikirim kali ini sepertinya para master yang berada di ranah nasional tingkat 6 ke atas. Dan benar saja, penyerangan pertama kali pun dimulai oleh gadis blond ini sesuai dengan rencana si Lom Tai. Gadis blond ini di sini di dalam hatinya ia tidak ingin berselisih dengan Yang Kai, tapi dirinya pun mau tidak mau karena ia tidak memiliki suatu pilihan lain, ia harus mengikuti perintah dari keluarga besarnya. Gadis blond ini yang memang kesal dengan Yang Kai karena tidak peka dengan perasaan cintanya, membuat gadis blond ini pun langsung mengeluarkan pisau belatinya. Tapi rasa kesal itu pun tidak sebanding dengan rasa cintanya. Gadis blond ini pun tidak ingin menyakiti Yang Kai atas perintah keluarga besar. Dirinya pun malah menusukkan belatinya kepada dirinya sendiri.
Tapi hal bodoh itu malah menimbulkan suatu kesalahpahaman. Di sini para pasukan keluarga Kyu mengira kalau nona mudanya telah diserang oleh Yang Kai, yang memaksa pasukan di kedua belah pihak harus terlibat dalam suatu pertarungan besar. Melihat gadis blonde ini terluka akibat tingkah bodohnya sendiri, membuat Yang Kai pun langsung membawanya masuk ke dalam kamarnya Suyan. Di sana Yang Kai pun meminta Suyan untuk merawat gadis blonde ini, sementara dirinya pun harus terlibat dalam suatu pertarungan di luar sana. Karena memang saat ini di luar sana sudah sangat-sangat chaos. Pasukan darah milik Yang Kai pun terlibat dalam suatu pertarungan yang sangat intens dengan para tetua keluarga Kyu, keluarganya si gadis blonde. Begitu juga dengan iblis tua dan juga si gadis roh air ini. Bukan cuma para master saja yang ikut bertarung, karena memang saat ini seluruh aliansi milik Yang Kai pun juga terlibat dalam suatu pertarungan yang sangat luar biasa intens. Jual beli serangan pun terjadi di mana-mana, langit pun terlihat cerah layaknya kembang api yang berpijar. Dan di sana juga Yang Kai pun tidak luput dalam pertarungan yang sangat intens itu. Tempat ini juga Yang Kai pun tidak lagi menahan dirinya. Ia dengan leluasa mengeluarkan jurus-jurus miliknya, membantai seluruh pasukan musuh yang ada di hadapannya. Tapi tak sampai di sana saja, saat ini muncullah gelombang serangan kedua, di mana seluruh pasukan tetua dari 5 bangsawan lainnya pun telah bersiap untuk menyerang Yang Kai dengan kekuatan penuh. Melihat Tuan Muda ke-9 berhadapan dengan para tetua dari 5 bangsawan kelas atas, memaksa prajurit darah milik Yang Kai pun langsung mengeluarkan jurus andalan mereka, berupa teknik darah tirani untuk melindungi Tuan Muda ke-9. Iblis tua yang sedang bermain-main dengan para kroco-kroco itu, ia pun menyadari kalau Tuan Mudanya dalam kondisi yang cukup berbahaya. Jadi saat ini ia pun menghentikan permainannya dan langsung saja mengeluarkan teknik iblis gilanya. Ia melepaskan suatu teknik iblis dengan skala yang sangat besar dan langsung mengeksekusi para kroco-kroco yang ada di hadapannya secara massal. Melihat iblis tua yang sudah mulai menggila, kini giliran prajurit darah lah yang mulai menunjukkan aksi mereka. Menunjukkan kepada Yang Kai kalau mereka ini cukup berguna untuk Tuan Muda ke-9, yang membuatnya kini para prajurit darah mulai menggila. Mereka pun membantai seluruh pasukan yang dikirim oleh 5 bangsawan itu. Dengan kultivasi mereka yang sudah berada di ranah Nation Show tingkat 9, mereka pun dapat dengan leluasa membantai, meledakkan, memecahkan dan juga menembus tubuh lawannya dengan sangat-sangat mudah. Di tengah-tengah pertarungan para prajurit darah, Suyan pun datang menemui Yang Kai. Sana bersama Suyan, Yang Kai pun mengaktifkan suatu artefak tingkat misterius secara bersama-sama. Ia membangun suatu barrier es yang sangat besar dan langsung membekukan para kroco-kroco yang masuk di dalamnya. Tak puas hanya membangun satu barrier es saja, di sana Yang Kai pun ingin membangun barrier es keduanya bersama Suyan. Tapi tiba-tiba saja barrier esnya pun langsung hancur berkeping-keping ketika muncul suatu serangan tapak Buddha yang sangat besar. Namun ternyata serangan tapak Buddha itu dilepaskan oleh 8 orang tetua dari 8 bangsawan ibu kota. Para tetua agung pun yang melihat Yang Kai kembali menggila, mereka pun menjatuhkan hukuman mati kepada Yang Kai. Tapi sebelum Yang Kai akan diserang dengan kekuatan yang ada di tangan salah seorang tetua, tiba-tiba saja muncul Bendahara Meng dan juga Master Sekte. Di sini Bendahara Meng pun meminta para kampret-kampret tua untuk tidak perlu ikut permainan anak-anak. Kampret tua ini pun tahu kalau Bendahara Meng menyembunyikan kekuatannya, tapi dengan dirinya serta 7 tetua lainnya, ia yakin kalau Bendahara Meng tidak cukup memiliki kualifikasi untuk melawan 8 bangsawan besar. Diremehkan oleh para kampret tua itu membuat Bendahara Meng tertawa. Jangankan untuk melawan diriku, untuk melawan satu orang yang ada di bawah sana saja kalian tidak cukup kuat untuk 1 lawan 1. Dan orang yang dimaksud oleh Bendahara Meng adalah iblis tua ini. Iblis tua ini juga mengatakan sebenarnya ini merendahkan dirinya jika ia harus menghadapi para kroco-kroco ini. Jadi saat ini ia akan menyelesaikan ini semua hanya dengan satu teknik saja. Dan kini iblis tua itu pun melepaskan suatu teknik rahasia dari tangannya yang tiba-tiba saja membuat para kroco-kroco yang ada di bawah sana langsung muntah darah. Iblis tua yang sudah mengeluarkan aura aslinya, ia berbicara kepada Bendahara Meng dan meminta agar Pak Tua itu melepaskan segel yang mengikat tubuhnya. Jika ia dan Master Sekte saja yang bertarung, ia tidak yakin bisa melawan 8 orang tetua secara bersama-sama. Cih,
Mendengar permintaan itu membuat bendahara Meng pun mau tidak mau harus melepaskan satu buah segel yang mengurung dirinya sendiri. Dan bam! Ketika ia melepaskan segel pertama, kini tubuhnya pun langsung mengalir energi yang sangat kuat. Dan kini pertarungan para master pun siap untuk segera dimulai. Kini bendahara Meng dan juga tetua keluarga Huo mereka siap bertarung satu lawan satu. Pertarungan mereka yang sangat luar biasa dengan efek benturan ki yang ada di atas sana layaknya meteor yang saling beradu kekuatan. Bahkan efek benturan ki tersebut juga dapat melukai para penonton yang ada di bawah sana. Tapi sayangnya pertarungan itu pun tidak berlangsung lama karena tetua keluarga Huo tahu jika ini diteruskan ia akan tewas. Jadi saat ini ia mengaku kalah dalam duel 1 lawan 1 dengan bendahara Meng. Berbeda dengan bendahara Meng yang pertarungannya terlihat sangat anggun, tapi di sini iblis tua itu bertarung dengan sangat brutal. Ia menghajar tetua keluarga Gao dengan tonjokannya. Tonjokan iblis tua itu tidak hanya menyerang fisiknya tapi juga menyerang jiwanya yang membuat si kampret tua itu pun langsung batuk-batuk. Dua orang tetua lainnya yang tidak terima jika para tetua agung dapat dikalahkan dalam pertarungan ini. Jadi mereka berdua pun akan bertarung melawan dua orang master sekte Sky Heaven itu. Dan permintaan itu pun dilayani oleh dua orang master ini. Dan kini kembalilah terjadi suatu pertarungan di atas sana. Para tetua yang sudah merasakan bau gementah dari para pendukung Yang Kai, mereka pun mengatakan kalau bendahara Meng ini cukup berbaik hati karena ia dapat mengontrol kekuatan yang dilepaskannya. Tapi tidak dengan iblis kampret itu yang menyerangnya dengan sangat brutal dan tanpa ampun. Mereka pun juga mengatakan sepertinya bendahara Meng dan juga iblis tua itu berada di level yang sangat berbeda dari mereka semua. Sebab teknik dan juga spirit yang dikeluarkannya itu sangat jauh berbeda dan tidak normal. Tapi tidak untuk master sekte, walaupun ia sangat kuat, tapi kekuatannya seperti sangat normal saja seperti manusia biasa. Tapi tidak dengan dua orang lainnya yang di luar batas wajar. Ya, karena memang dua orang itu bukan berasal dari bumi. Waduh. Oke, lanjut. Di tengah-tengah pertarungan para master, di sini Yang Kai pun merasakan kalau ada sesuatu yang tidak nyaman di hatinya. Yang Kai pun curiga apakah ada sesuatu yang menyerang dirinya. Ternyata di dalam kesadaran ilahinya, di dalam lautan pengetahuan miliknya, Yang Kai pun telah diserang oleh tetua keluarga Yui dengan teknik jiwa. Di dalam kesadaran ilahi milik Yang Kai, Pak Tua ini pun menjelaskan tujuan utama para master ikut terlibat dalam pertarungan ini. Mereka berlapan pun mengincar teknik iblis yang dimiliki oleh Yang Kai. Teknik iblis yang dapat membuat penggunanya semakin kuat. Dan disinilah yang membuat mereka tertarik. Selain menjadi kuat, di sini juga Yang Kai dapat mempertahankan kesadarannya. Tapi karena mereka saat ini sedang bertarung di dalam lautan jiwa milik Yang Kai pun dapat dengan leluasa melakukan penyerangan. Tapi karena lawannya seorang tetua agung, ini sungguh tidaklah mudah. Bahkan berkali-kali serangan yang dilepaskan oleh Yang Kai tiba-tiba saja menghilang sebelum ia lepaskan. Tapi tiba-tiba dari lautan jiwa Yang Kai yang terdapat sebuah teratai, muncullah suatu cahaya yang sangat menyilaukan mata. Dan ternyata sumber cahaya itu berasal dari mata emas. Di sini Yang Kai pun juga tidak tahu mata emas ini berasal dari mana. Yang jelas Yang Kai pun mendapatkan mata emas itu setelah ia membuka buku hitam miliknya beberapa waktu lalu. Yang Kai pun yang tidak dapat mengendalikan mata emas itu, tiba-tiba saja mata emas itu pun memancarkan suatu serangan yang sangat-sangat kuat. Dan BAM! Serangan itu pun membakar jiwa tetua agung dari keluarga Yui. Selepas penyerangan itu, mata emas itu pun langsung kembali tertutup. Dan di luar sana, tiba-tiba saja tetua agung keluarga Yui pun langsung jatuh pingsan. Setelah diselidiki, ternyata ia tidak pingsan. Ia tewas mengenaskan tanpa adanya luka-luka fisik. Tetua keluarga Yang Mu pun curiga apakah tetua keluarga Yi ini telah diracuni. Tapi di sini iblis tua pun mengatakan untuk tidak membuat suatu alasan yang tidak masuk akal. Karena mereka bertiga saat itu sedang terjadi suatu pertarungan dengan para kampret tua lainnya. Yang Kai pun yang bingung, ia bertanya kepada bendahara Meng tentang apa yang terjadi. Tapi bendahara Meng pun menjawab kalau ia tidak tahu. Karena ketika ia menyelesaikan pertarungan, tiba-tiba saja si kampret tua itu pun langsung tumbang. Kehilangan satu orang tetua agung dan juga menyerahnya 6 tetua lainnya dalam pertarungan membuat 7 tetua agung dari 8 bangsawan ini pun memutuskan untuk mundur karena mereka tahu kalau mereka sudah kalah dalam perang ini. Setelah perang panjang yang menghabiskan banyak waktu, tenaga dan juga sumber daya, di sini bendahara Meng pun bertanya kepada Yang Kai tentang apa yang akan dilakukan oleh Yang Kai selanjutnya. Di sini Yang Kai pun mengatakan kalau dirinya akan pergi dari tempat ini. Yang Kai juga mengatakan kalau dirinya sebenarnya tidak tertarik dengan patriark dari keluarga Yang Mu. Ia ikut perang warisan hanya karena ia ingin membersihkan nama sekte yang sudah dicap sebagai sekte iblis.
Di sini 3 orang master kuat ini pun menyarankan kepada Yang Kai untuk segera pergi dari tempat ini dan menjelajahi langit yang lebih luas lagi tanpa terikat dengan sekte maupun keluarga. Dan untuk orang tua Yang Kai pun tidak perlu khawatir karena tidak akan ada yang berani mengusik mereka. Di sini Yang Kai pun juga bertanya kepada Bendahara Meng kenapa dirinya dan juga iblis tua itu tiba-tiba dapat menembus ranah di atas Nation Shock. Di sini Bendahara Meng pun yang mendapatkan pertanyaan itu, ia langsung mengunci dimensi. Di sini Bendahara Meng pun akan menjelaskan teknik apa yang ia gunakan untuk dapat membuat dirinya menjadi manusia terkuat di bumi. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari Martial Peak kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Sebelum perang iblis. Ini dulu, perang internal. Waduh. Dan sampai jumpa. Bye.